Hai sahabat guru yang cerdas, saya Satir CGP Angkatan 2 Kota Makassar akan menyampaikan demonstrasi konstekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar. Dalam pengambilan keputusan, ada dua hal yang kita temukan, yaitu rujukan moral dan dilema etika. Setelah mempelajari modul tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya menyadari bahwa banyak hal yang hidup ini yang harus dipikirkan dengan bijaksana, terutama berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Rujukan moral, benar vs salah versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan dilema etika, benar vs benar, adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada 4 paradigma dalam dilema etika yang kita pedomani. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Dalam paradigma ini, ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok kecil melawan kelompok besar, di mana individu juga menjadi bagian dari konflik ini. Misalnya, konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain. Kemudian yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini, ada pilihan antara mengikuti aturan atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi, dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat. Kemudian yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara kelihatannya terbaik untuk saat ini dan terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari, atau pada level yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup dan sebagainya. Dalam pengambilan keputusan, ada 3 prinsip yang kita pedoman. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, di mana ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Saya lakukan karena itu terbaik untuk kebanyakan orang atau terbaik untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, yaitu menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat dimanapun itu. Kemudian yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Lakukan kepada orang lain atau melakukan sesuatu kepada orang lain yang Anda ingin mereka lakukan kepadamu.
dan penderitaan yang terjadi pada orang lain bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk bersimpati. Oke, sahabat cerdas, Bapak Ibu guru yang hebat, bagaimana saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan? Saya akan mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan melalui komunitas praktis yang sudah terbentuk, baik itu melalui media sosial, kemudian diskusi kelompok secara tatap muka, atau dengan melalui pengiriman YouTube atau channel YouTube. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, ketua gugus untuk memberi ruang berbagi. Karena dengan berbagi, semuanya akan bisa mengetahui. Dalam menerapkan ilmu ini, yang sudah saya dapatkan tentunya harus melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, untuk selalu saling sharing tentang pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan? Seseorang pemimpin pembelajaran di sekolah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentu suatu waktu akan dihadapkan pada situasi dilema untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik dan menguntungkan semua pihak. Langkah-langkahnya, yang pertama, memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dan sejalan dengan visi dan misi yang telah kita susun dan sepakati bersama oleh rekan guru, kepala sekolah, dan semua stakeholder yang ada. Yang kedua, melakukan analisa terhadap situasi atau kasus yang saya hadapi disesuaikan dengan paradigma pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah memilih salah satu atau mungkin ketiganya dari 3 prinsip pengambilan keputusan yang ada, yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian yang terakhir adalah melakukan 9 langkah pengambilan atau pengujian keputusan. Kemudian mulai kapan akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Penerapan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan akan dilakukan secepatnya dan akan dibagikan ke rekan sejawat secepatnya, hari ini atau besok. Saya akan melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan ini akan saya terapkan seketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan terbaik yang dapat menguntungkan semua pihak. Harapan saya tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Siapa yang akan mendampingi saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Tentunya pengambilan keputusan yang akan saya jalankan akan didampingi oleh anggota komunitas praktis yang telah dibentuk dan tentunya rekan calon guru penggerak yang ada di sekolah saya untuk berdiskusi dan berbagi sehingga mengetahui apakah keputusan yang telah kita ambil ini sudah tepat dan efektif atau belum. Demikian juga kepala sekolah dan pengawas untuk selalu mendampingi saya untuk berkoordinasi dalam pengambilan keputusan. Itulah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.